Perkenalkan, saya Natasha Cecilia Witari Samosir dengan NIM JIK 0025147. Saya berasal dari kelompok A7. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu kasus atau permasalahan yang nantinya digunakan untuk memenuhi inhal saya di praktikum anatomi blok 1.3 ini. Jadi, langsung aja kita mulai. Oke. Seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan marvis lainnya positif. Pertama, jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavelia, dan kemudian apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Kemudian sebutkan nama kelainan vesikavelia beserta gejalanya. Oke, jadi ini kita dari sini dulu. Sebenarnya empedu itu dia bukan diproduksi di vesikavelia, melainkan di hepatosit atau sel hati. Yang dimana nanti dia memang akan ke vesikavelia sih untuk disimpan. Dia tuh nanti melalui ductus cysticus. Namun, kalau misalnya kita sedang makan dan organ pencernaan kita ini sedang bekerja, nanti dia bisa langsung ke usus melalui duodenum pars descendens. Oke, jadi ini tadi vesikavelia yang bagian ini. Tadi kan empedu disimpan di vesikavelia. Terus nanti dia akan menjadi lebih pekat, 5 sampai 10 kali lebih pekat, siap digunakan saat pencernaan makanan berlemak. Dan kita lanjut ke sini. Kayak di sini aku akan menjelaskan alurnya. Dari makanan itu kan makanan yang tadi dikonsumsi dia itu sate kambing. Nah, sate kambing itu kan berlemak dan juga tadi dia konsumsinya dalam jumlah yang banyak. Jadi itu udah pasti berlemak dan dia itu nanti lemak itu dia akan merangsang sel di duodenum untuk melepaskan suatu hormon. Namanya itu hormon kolesistokin. Nah, hormon kolesistokin ini membuat vesikavelia kita itu berkontraksi dan juga dia tuh membuat sfinger Oddi itu dia membuat sfinger Oddi relaksasi yang seharusnya si sfinger Oddi ini tadi menutup menutup aliran empedu. Jadi karena dia relaksasi si empedunya itu bisa keluar dari vesikavelia. Kemudian setelah si empedunya itu keluar, dia itu akan melewati ductus cysticus, kemudian ke ductus coledochus, kemudian tadi ke sfinger Oddi, dan dia ke papilla vateri dan ke duodenum. Nah, sesampainya dia di duodenum ini, dia akan melakukan tugasnya. Yang pertama itu mengemulsifikasi lemak, di mana dia tuh nanti memecah lemak besar menjadi lebih kecil. Kemudian dia itu membantu pekerjaan si enzim pankreas. Kemudian dia juga membantu absorpsi lipid. Contohnya itu dia nanti juga menyerap vitamin, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian dia juga sebagai netralisasi sebagian asam lambung. Dimana kan empedu ini dia bersifat alkali, nanti dia bantu ya netralisasi begitu. Setelah lemak tadi tercerna dengan baik, si empedu akan kembali melalui vena porta. Nanti dia akan diproduksi ulang seperti didaur ulang dan kemudian disimpan lagi di vesikavelia. Nanti seperti itu akan terus begitu. Oke, kita lanjut aja ke otot-otot pada papila duodeni mayor. Jadi sebenarnya pada papila duodeni mayor ini, yang gede ini, kalau ini kan yang minor, ini yang papila duodeni mayor, dia tuh ototnya itu namanya itu sphincter Oddi, dia tuh kayak kompleks otot polos. Dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sphincter coledochus, di mana dia itu mengelilingi ujung ductus coledochus. Dia tuh tersusun dari otot polos dan fungsinya untuk mengontrol aliran empedu. Kemudian yang kedua ada sphincter pancreaticus, di mana dia mengelilingi ujung ductus pancreaticus. Dia juga otot polos dan fungsinya mengatur aliran enzim pankreas. Kemudian yang terakhir itu ada sphincter ampula, dia itu mengelilingi ampula hepatopankreatika yang sebenarnya juga otot polos. Kemudian pada bagian ini dia tuh pengatur utama karena dia tuh mengontrol pembukaan gabungan antara empedu dan juga pankreas. Jadi ini semua otot polos. Kita lanjut aja. Ini tadi, di sphincter coledochusnya nih, sphincter pancreaticus, ini sphincter ampula, oke. Terus kita lanjut ke kelainan vesikavelia. Yang pertama itu ada kolesistitis, di mana kolesistitis itu merupakan peradangan pada batu empedu.
Biasanya tuh karena batu empedunya tuh menyumbat ductus cysticus sehingga empedunya itu menumpuk dan menyebabkan iritasi atau infeksi. Untuk gejalanya tuh demam di perut kanan atas, kemudian ada nyeri setelah makan makanan berlemak, terus demam di perut kanan atas, maaf maaf ulang. Oke, kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke kelainan vesicapillea, di mana yang pertama itu ada kolesistitis. Kolesistitis ini adalah peradangan pada kantong empedu yang biasa terjadi karena batu empedunya itu menyumbat ductus cysticus, sehingga empedunya itu menumpuk dan menyebabkan iritasi atau infeksi. Gejala yang pertama itu nyeri hebat di perut kanan atas, dan nyerinya itu muncul ketika kita selesai mengonsumsi makanan berlemak. Kemudian demam, mual, muntah, serta ada nyerinya itu menjalar ke bahu kanan atau ke punggung, terus marpisanya positif. Itu yang saat nanti kita menekan, saat tarik nafas itu juga merasa nyeri gitu. Kemudian yang kedua, itu ada kolangitis, di mana kolangitis ini adalah infeksi dan peradangan pada saluran empedu, biasanya terjadi karena batu empedunya itu menyumbat ductus coledochus. Nah, sumbatan ini tuh membuat empedunya tuh kayak tersendat, tersendat tertahan, jadi bakterinya tuh mudah tumbuh dan terjadi infeksi serius. Inilah si kolangitis tadi infeksinya. Untuk gejala utamanya tuh dia demam tinggi dan menggigil, kemudian nyeri perut di bagian kanan atas, kemudian kulit dan matanya itu menguning atau ikterus, serta penurunan kesadaran. Yang ketiga itu ada uh, kolelithiasis, itu kondisi di mana terbentuk batu empedu di dalam kantong empedu. Nah, batu ini tuh terbentuk dari campuran kolesterol, bilirubin, dan juga garam empedu. Itu gejalanya itu di perut kanan atas tuh nyeri tapi hilang timbul. Kemudian nyerinya itu datang setelah makan makanan berlemak dan bisa menjalar juga ke punggung atau bahu kanan. Terus bisa juga mual dan muntah. Nah, jenis batu empedu itu ada batu kolesterol, batu pigmen, dan batu campuran. Lalu ini ada koledocholithiasis, kondisi ketika batu empedu itu berada di dalam saluran empedu utama, yaitu di ductus coledocus atau ya ductus coledocus. Dia itu berbeda dengan kolelithiasis tadi, yang batunya itu berada di kantong empedu. Gejalanya itu nyeri di perut kanan atas, terus kulit atau mata menguning juga, urinnya gelap, feses menjadi pucat, terus terjadi mual, muntah, bisa juga terjadi demam. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, informasi, atau kalimat. Terima kasih. Bye-bye semuanya.